Definisi dari keterdiferensialan. Kita lihat. F, suatu fungsi, yaitu F, fungsinya, ini dapat didiferensialkan di P. Jika terdapat suatu vektor M, ada vektornya vektor M, sedemikian sehingga F, P ditambah H, ada P tambah H. Itu adalah FP, berarti fungsi tersebut kita substitusi dengan P, ditambah MH. Ingat, M ini apa tadi? M ini adalah vektor. M ini adalah vektor. Ditambah, nah ini, harga mutlak H, epsilon H. Ini gimana maksudnya? Nanti kita lihat. Epsilonnya ini menuju 0, pada H-nya menuju 0 juga. Epsilon H menuju 0, artinya nilai epsilonnya itu kan sangat kecil T-nya. H-nya juga menuju 0. Nah, kita lihat. M. M ini tadi kan vektor nih. M ini merupakan gradien F. Gradien F di P, di titik P, di titik P. Dan dilambangkan dengan grad FP. Nah, ini gradien namanya. Gradien F di P. Gitu ya. Nah, nih yang tadi ya. Sehingga ketika M-nya kita lambangkan dengan gradien FP, bentuknya akan menjadi FP ditambah H sama dengan FP ditambah grad FP dikalikan dengan H ditambah mutlak H epsilon H. Gitu. Oke, aku masih liur, tenang. Turunan F aksen X adalah bilangan. Nah, turunan F itu merupakan suatu bilangan. Tapi si gradien F, nih, ini yang ini. Gradien F ini adalah vektor. Sehingga nanti dia tidak bisa dioperasikan langsung. Karena yang depan ini bilangan, yang belakang ini adalah vektor. Nah, F kecil ini merupakan turunan ya, karena fungsinya tadi F besar. Oke, kita lihat. Sekarang, sebentar, silakan kalian tulis dulu yang ininya. Tulis dulu. Kita akan langsung ke soal. Oke. Fungsi yang kita punya sekarang adalah X sin Z ditambah X kuadrat Y. Dengan gradien F-nya adalah 1, 2, 0. Nah, fungsinya adalah X sin Z ditambah X kuadrat Y. Nah, X sin Z itu perkalian, ingat U kali V. Ketika diturunkannya nanti gimana? Berarti kita akan lihat berapa variabel di sini. 3. 3 variabel. X, Y, dan Z. Ini sudah ketahuan di depan juga. F-nya X, Y, Z. Ya sudah, 3 variabel berarti. Maka kita akan mencari turunan dulu parsialnya. Turunan parsialnya. Do F kita turunkan terhadap X. Berarti do F per do X. So, turunkan terhadap X. Jadi berapa?
Sudah? Berapa turunannya? X cos Z tambah 2XY. Diturunkan terhadap X dulu nih. Do F per do X, berarti si fungsi tersebut diturunkan terhadap X. X dikali sin Z, oh ini bukan U kali V ya. Sin Z ini sebagai satu, sin Z ini sebagai variabel, maaf, sin Z ini sebagai konstanta di sini bentuknya. X sin Z berarti kayak berarti dia tinggal sin Z ya. Sin Z ya. Sin Z ditambah 2XY. Ya, sin Z ditambah 2XY. Kemudian do F per do Y. X kuadrat. X kuadrat, betul. Sekarang do F per do Z. X cos Z. X cos Z. Oke. Tadi di sini misalkan ini X kuadrat nih ya. X kuadrat. Berapa nilainya untuk X kuadrat? Kita punya X gradien F-nya itu adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 0. Kita substitusi. So, kita substitusi masing-masing. Do F per do X tadi adalah sin Z ditambah 2XY. Sin Z ditambah 2XY. Berarti sin Z. Sin 0 ditambah 2 kali X-nya berapa? 1 kali Y-nya 2. Gitu. Operasikan. Sin 0 berapa? Sin 0. 0. 0 ditambah 2 kali 1 kali 2. 4. 4. X kuadrat? 1. Kalau do F per do Z tadi apa? X cos Z gitu kan? Berapa? 1. Betul. Maka karena delta F, maaf ini gradien ya. Karena gradien F adalah berupa vektor, ingat berupa vektor, maka kita tentukan do F untuk 1, 2, 0 itu adalah 4, 4-nya positif, 1-nya positif, dan do F per do Z juga 1 positif. 4 ditambah 1 ditambah 1. Kartos ya? Nah, kalau vektor, dia bukan 4 tambah 1 tambah 1. Tapi gimana gini? Vektor satuan 4I ditambah 1
J ditambah 1 K. Ingat nggak? Vektor ya. Vektor IJK. Maka penulisannya adalah menjadi gradien F di 120 itu adalah 4I ditambah J ditambah K. Nah, gini. Vektor gini kita nu sok pakai nu kieu. Nah. Itu ya. So, sampai sini pahami dulu. Ini adalah bentuk untuk gradien F, grad F. Di titik mana? Di titik 1, 2, 0. Ingat, gradien itu bukan berupa bilangan, tapi berupa vektor. Oke, sudah? Lanjut. Nah, jika kita akan mencari persamaan bidang singgungnya. Jika akan mencari persamaan bidang singgungnya, maka kita misalkan M. Kita misalkan M. Kita misalkan M. Maka kita lihat lagi ke depan. Tadi, keterdiferensialan yang awal. Maka M itu adalah F120. Tadi kan FP gini. FP tadi ya. FP ditambah grad FP ditambah H gitu kan. Terus apa lagi? Mutlak epsilon H. Tambah H epsilon H. Karena H epsilon H ini menuju 0. Nah, ini ada yang kurang ini. Dikalikan dengan H. Dikalikan dengan H ya. Ini dikalikan dengan H. Karena H epsilon H ini menuju 0, maka ini kita umpamakan 0. Karena sangat kecil kan? Kita umpamakan 0. Sehingga M yang kita punya, kita cari dulu yang pertama. F120. Fungsinya tadi apa? Fungsinya X sin Z ditambah X kuadrat Y. Berarti kalau F120 itu tinggal substitusi si fungsinya. Karena ini makan fungsi. Berarti ini substitusi oleh X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 0. So, substitusi. Ini sudah didapat hasilnya 2. Tapi biar pasti, kalian cari sendiri. X-nya ganti oleh 1 dikali sin Z. Sin 0, 0. Ditambah X kuadrat Y. X sin Z berapa? 0. 0. Ditambah X kuadrat Y berapa? 2. 0 tambah 2? 2. 2. Dapat ya? Jadi F120 itu adalah 2. F120 itu adalah 2. Kita sudah punya yang ini. Yang ini kita sudah punya. Kemudian, kita mencari delta F120. Tadi kita sudah punya juga. Yang ini kita sudah punya juga. Stabilo. Yang ini kita sudah punya juga. Yang mana? Nah, ini. Ya kan? Kita sudah punya juga. Oke. Sekarang, kita akan melihat. Ini kenapa menjadi X dikurangi 1, Y dikurangi 2, Z. Nah, kita lihat delta, kita lihat titik yang kita miliki. 1, 2, 0. Nah, ini. 1, 2, 0. Di sini. Stabil masih.
Bentar ya. Nah, di sini kita kan titiknya itu adalah 120. 120. Berarti kita akan mendapatkan X-nya dikurangi 1, Y-nya dikurangi 2, dan Z-nya dikurangi 0. Z. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan 120 di sini. Maka ketika kita akan mencari gradien, nah, ketika kita akan mencari gradien, berarti kita tinggal tadi kita punya grad F-nya itu adalah 411. Nah, kita kan jadi gini. Ini F-nya, ini delta F dikalikan dengan H. Kita tinggal operasikan. Tadi kita punya, ini adalah 2. Ini adalah 411. Ingat, 4I, 1J, dan ini juga 1K. Yang ininya X dikurangi 1, Y dikurangi 2, Z. X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? 2. Dan Z-nya 0. Gitu. Sekarang, karena ini adalah vektor, 4I di 4I, 1J, dan 1K ini adalah vektor, maka ketika vektor, ini juga vektor, yang kanan juga vektor, yang kanan juga berupa vektor, supaya jadi 0 nih ya, supaya jadi 0, jadi X kurang 1, ya dikurangi 2, ini supaya jadi 0, nah, supaya jadi 0, maka kita tinggal kalikan, 4 kali X dikurangi 1, 4X kurang 4, 1 kali Y kurang 2, 4. Y kurang 2. Kemudian 1 dikali Z, Z. Kalian masih ingat perkalian vektor? Ketika ada suatu vektor A, B, kita kalikan dengan A, B. Maka A kali A dikurangi B. Ingat nggak? Ketika ada suatu vektor. Vektornya misalkan kita buatnya seperti ini. Ini A, ini B, ini A. Oh, jangan AB lagi, C dengan D. A kali C menjadi AC dikurangi BD. Gitu, perkalian vektor. Di kelas berapa kalian belajar vektor teh? Kelas 2, kelas 3. Perkalian vektor ya. Sehingga di sini 4I, 1J, dan 1K, jika kita kalikan dengan X dikurangi 1, Y dikurangi 2, Z, 4 dikalikan X dikurangi 1 menjadi 4X dikurangi 4. Oh, tadi bukan ditambah ya. A, B ditambah CD. Ini. Kemudian 1 dikali Y dikurangi 2, Y dikurangi 2, 1 dikali Z itu adalah Z. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan dulu nggak? Kita lanjutkan dulu ya. Nah,
Bagaimana kita mengoperasikannya lagi? Maka kita tinggal operasikan. Karena ini sudah tidak ada vektor lagi, sudah berupa bilangan semua, kita tinggal operasikan. 4X dikurangi 4 ditambah Y dikurangi 2 tambah Z, ini ditambahkan dengan yang depan. Sehingga hasilnya 4X ditambah Y ditambah Z dikurangi 4. So, kalian tinggal mempelajari ininya saja, perkalian vektornya aja. Oh, sambil ditulis dulu. Di sini kita latihan soal dulu ya. Mencari vektor gradien. Bu, Ya, itu teh komanya jadi hilang ya, diganti sama tambah. iya. Eta teh lamun teu ku koma mah nulisnya bisa ku bentuk nu kieu teh geuningan. 4, 1, 1 dikalikan dengan X min 1, bukan komanya jadi hilang itu teh. Tapi ketika suatu vektor dikalikan itu jadi tambah gitu teh ya. 4 kali iya tambah I kali iya tambah I kali iya gitu. Sok terus. Ada lagi? Kita coba. Udah. Kita coba ya. Kita akan mencari vektor gradien untuk fungsi f(x, y) x kuadrat y dikurangi xy kuadrat di titik P negatif 2,3. Berarti ini dua variabel. Kemudian carilah persamaan bidang singgungnya di P. Nah, maka yang pertama kita akan mencari Fp di titik negatif 2,3 yang hasilnya adalah berupa vektor. Setelah itu kita mencari persamaan bidang singgungnya. M-nya bagaimana? Gitu. Kalau M berupa bilangan, kalau gradien berupa vektor. So, ini vektor gradien kan? So, kita coba. Delta F negatif 2,3. Kita bisa lihat dari pembahasan yang tadi. Nah, yang ini. Kita turunkan dulu masing-masing. Nanti didapat hasilnya. Sudah didapat hasilnya. Kita menjadikan I, J, dan K. Kalau di sini, karena dua variabel, berarti bukan I, J, dan K, tapi I dan J aja. So, kita cari dulu persamaan, kita mencari dulu vektor gradiennya dulu. Vektor gradiennya berapa? Berarti kita harus mencari do F per do X-nya dulu. Do F per do X-nya dulu. Berapa do F per do X? Kita satu-satu dulu aja tuh latihan nanya. Kita nyari vektor gradien dulu aja. Ini kita nggak usah cari ke M dulu. Kita berhenti dulu di do F per do X. Berapa do F per do X-nya? 2XY Kurang Y kuadrat. Kurang Y kuadrat. ya, 2XY dikurangi Y kuadrat. Kalau do F per do Y-nya
X kuadrat dikurangi 2X. X kuadrat dikurangi 2X. 2XY. Di titik P. Titik P-nya berapa? Negatif 2,3. Sehingga gradien dari vektor gradien dari negatif 2,3 itu adalah, kita cari dulu masing-masing. 2XY dikurangi Y kuadrat berapa di titik negatif 2,3? Dua kali negatif 2, negatif 4, kali 3, negatif 12, dikurangi 9, berapa? Negatif 21. Negatif 21. Kemudian, X kuadrat dikurangi 2XY. X kuadratnya berapa? 4 dikurangi 2 kali X kali Y. Berapa? Berapa? 16. 16. Ada yang beda di sini hasilnya? Hati-hati operasi positif negatifnya. Berarti kita punya negatif 21 I dan 16 16J. J. Nah, maka vektor gradiennya itu adalah negatif 21 I ditambah apa dikurang? Ditambah Tambah 16J. 16J. Oke, kita jangan dulu nyari persamaan bidang singgung. Kita cari dulu gradien. Waduh, jam 9.26, kita belum istirahat. Mau istirahat dulu apa mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kita latihan dulu mencari vektor gradien. Sebentar, saya close dulu. Tentukan vektor gradien. Vektor gradien dari
Yang nomor 1, saya nggak pakai titik, berarti nanti bentuknya masih X dan Y. Kemudian yang nomor 2 di titik 1,0. Kemudian yang ketiga di tidak pakai titik. Dan yang keempat saya pakai titik di 1, 2, negatif 1. So. Nomor 1, Anissa, pilih nomor Anissa. 9. 9, salah 9. Penny, Bu. So, Ben. Udah? Nggak pakai titik, berarti tinggal turunkan do F per do Y-nya, do X berapa, do F per do Y berapa. Berarti nanti vektor gradien berapa I tambah berapa J gitu doang. Berapa, Ven? Pilih nomor dulu untuk nomor 2. Nomor 2 aja, Bu. Nomor 2. 2 oleh nomor 2. Saha 2 teh. Ahmad Fauzi ya. Bu kirim ke grup, Bu. Sok. Ahmad pilih nomor untuk nomor 3.
Nomor 10, Bu. 10. 10. Salah 10 teh Pradifta. Iya, Bu. Udah, nomor 3. Nomor 3 nggak pakai titik ya, cuma sampai I sama J Iya, Bu. aja. Pilih nomor lagi untuk nomor 4. 4 aja. 4. Alvira. Ada Alvira ya? Ada, Bu. Iya, nomor 4 ya. So, habis ini baru kita masuk ke gradien. Bu, yang nomor 2 nggak pakai U. Nomor 2 pakai titik 1,0. Yang diturunkannya turunkan langsung, Bu, nggak pakai U, V gitu. Gimana? Diturunkannya turunkan langsung, nggak pakai, kan ada kos, nggak pakai U sama V gitu, Bu. Oh, enggak. Ini masih satu ini. Ini punya Feni. Ya, punya Feni. Do F per do X itu 3XY. Do F per do Y-nya itu X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2, betul. Berarti, oh itu kurang sedikit. Vektor gradien F, X, Y, tambahan F, X, Y nanya. Itu 3XY ditambah X pangkat 3. Kumaha itu? 3XY, X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2, J. Ya, tapi kasih kurung. Jadi nanti di situ tinggal dikasih kurung, dipisahkan. Di sini 3XY ditambah X pangkat 3 dikurangi 3Y pangkat 2, J. Gitu. Terus belum ada yang masuk lagi. Punya Pradifta udah? Bentar lagi, Bu. Oke. Terus satu lagi punya siapa? Fan nanti diperbaiki fan ya. Iya, Bu. Karena vektor gradien itu kan berupa vektor, berarti 3XY ditambah X pangkat 3 dikurangi 3Y kuadrat, C. Ahmad udah? Udah, Bu, tinggal dikirim. Sok. Nomor 3 teh saha tadi? Pradifta ya? Udah Pradifta? Pradifta nggak pakai titik juga ya? Nggak pakai titik. Lagi dikirim, Bu. Oke. Habis ini masuk 40. Ini waktu 20 menit.
Sudah dikirim, Bu. Belum masuk ya, Pak. Ini ya. Ini punya Pradipta. Yang lain gimana? Coba perhatikan, ini punya Pradipta, X kuadrat Y ditambah Y. Betul ya? Punya Ahmad sama punya siapa satu lagi? Pradipta tadi udah pilih nomor. Nomor 4, Bu. Oh, nomor 4-nya. Alvira ya. Terakhir nomor 4. Ini yang nggak masuknya 2 orang, kemana cina iya teh? Agus sama Nur Mahdi ada kabar nggak? Berarti nggak masuk ini 2 orang ya. Saya tambahkan lagi soal untuk yang pakai gradien. Saya sambil nulis ya. Udah? Ini punya X kuadrat punya Ahmad ya. X kuadrat Y cos Y di 1,0. X kuadrat Y cos Y diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap Y.
Kalau 0i ditambah 0j itu 0 ya. 0i ditambah 0j berarti 0. Jadi nggak ada nih vektornya. Saya tadi bikin angkanya asal. Oke, yang berikutnya. Nomor 4. Alvira, udah? Sudah, Bu. Udah dikirim? Belum ya? Sudah. Udah dikirim. Belum masuk, Kak Ibu. Ah, masuk. Ini punya Feni yang diperbaiki tadi ya, I sama J-nya. Ini punya Alvira. Coba perhatikan yang lain. 6X ditambah Z. Betul ya? Dah, betul. Kita lanjutkan ke mencari bidang singgung. Mencari bidang singgung. Tadi, ketika kita sudah mendapatkan vektor gradien, ini vektor gradiennya tadi kita sudah punya, vektor gradien. Sekarang kita akan mencari bidang singgung. Mencari persamaan bidang singgung. Misalkan persamaan bidang singgungnya tadi kan dilambangkan dengan M ya. Dengan M. Nah, maka bentuknya menjadi cari fungsi dianya dulu ke fungsi asal. Tadi ini kan F120 ke fungsi asal, ke fungsi yang ini. Kemudian ini vektor gradiennya dikalikan dengan X kurang 1, Y kurang 2, Z. Dari mana ini? Berasal dari sini. Titiknya itu 1, 2, 0. Berarti X kurang 1, Y kurang 2, dan Z kurang 0. Sekarang, soal kita adalah negatif 2,3. Berarti vektor gradien, persamaan bidang singgungnya adalah M sama dengan F negatif 2,3. Terus gimana? Nah, sini nih. M, F, yang ini ya, yang ini. M, fungsinya berapa, ditambah vektor gradien, dikalikan dengan H. Berapa? X. X-nya berapa? X. Di sininya negatif 2,3, berarti X tambah 2, Y. Kurang 3. Ya, Y kurang 3. So, cari dulu F negatif 2,3. Substitusikan fungsi X kuadrat Y dikurangi XY kuadrat ke negatif 2,3. Berapa? Berapa? 30. 30. Yang lain? Sama? X-nya negatif 2. 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. Dikurangi 2 dikali 8, 18. Jadi 5. 30. F negatif 2,3. X kuadrat Y tadi berapa? 12 dikurangi negatif 18 gitu ya. Jadi 30. Ditambah yang ini tadi kita sudah punya berapa? Negatif 21 dan 16. Berarti negatif 21,16. Boleh nulisnya seperti ini atau boleh ke bawah. Negatif 21,16. Boleh. Nah, dikalikan dengan X tambah 2, Y dikurangi 3.
Boleh kalian nulisnya X ditambah 2, Y kurang 3. Boleh ya. Boleh nulisnya seperti itu. So, operasikan. 30 ditambah negatif 21 dikali X tambah 2 berapa? Negatif 21X dikurangi 21 kali 2, 42. Tambah 16 dikalikan Y min 3. 16 dikali Y, 16Y dikurangi. 16 kali 3 berapa? 48. 48. Gitu. Tinggal dioperasikan. Tinggal dioperasikan ya. Jadi berapa hasilnya? Negatif 21X Ditambah 6Y dikurang 30. negatif 21X ditambah 6Y 16 beneran. 16 ya. 16Y dikurang 30. 48. Kurang 60. Dikurang berapa? 30. 30 dikurangi 42 dikurangi 48 meren. Dikurang Negatif negatif 60. negatif 60. Ya, negatif 60. Ini adalah persamaan bidang singgung berupa bilangan, berupa persamaan X dan Y. Udah? Paham ya? Lanjut. Latihan. Ini perintahnya adalah tentukan persamaan bidang singgung, persamaan garis singgung. Berarti langkah pertama, kalian cari dulu vektor gradien, kemudian cari dulu FP-nya, baru dicari persamaan garis singgungnya. Ini M yang dicari ya. So, waktunya 5 menit lagi. Alvira pilih nomor Alvira. 19, Bu. 19 teh saha larasnya.
Larasna ya, Laras? Ada, Bu. Ya, bisa. Bisa nggak? Bisa mengikuti nggak? Yang kayak contoh tadi kan, Bu. Ya, Jadi dicari dulu turunannya. ya. Tentukan. Iya. Sok, ikuti. Pilih nomor dulu, Laras, untuk nomor 6. Nomor 7. Nomor 7. Saha 7 teh. Din. Nomor 6, Din. Siap, Bu. Minggu depan materi kita turunan berarah ya. Ada yang udah beli buku parcel? Ada, Bu. Ada.
Udah, Laras? Bentar lagi, Bu. Punya dinding dulu sudah mungkin. Biar sambil kita bahas, ini waktunya sudah habis. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Din, emutkeun Dinnya. Minggu depan Din terakhir nih. Ini punya siapa ini? Punya Laras ya. Coba kita perhatikan bersama punya Laras. Kita akan mencari turunannya dulu. Vektor gradiennya 4i ditambah 20j, yang lain gimana? Ini negatif 24 ya. Negatif 8, negatif 24 juga tambah. Ibu itu yang di atasnya negatif 20 ya? 4 dikurangi 24. Duh. 3 kali 2 kali 2. Kali negatif 2. Ya. Negatif 20 harusnya ya. Oke, nanti tinggal diperbaiki ya. Yang penting konsepnya begitu ya. Kemudian punya Dindin. Bentar lagi, Bu. Ya, sok. Ini ada beberapa soal yang sudah saya tambahkan. Nanti boleh dikerjakan untuk latihan di rumah. Karena nanti saya mau cek dulu hasil tes hari ini. Kalau hasil tes hari ini jelek, besok saya mau kasih tes yang ini, persamaan nggak disinggung, mumpung materinya sedikit. Tapi kalau banyak yang bagus, berarti nggak usah, besok nggak usah tes. Tapi kalau banyak yang jelek, nanti saya kembalikan, mudah-mudahan bisa saya secepatnya kembalikan.